Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji serta syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan yang tak kalah penting, yang tak kalah berharga dalam hidup kita, yaitu masih diberikan kesempatan untuk bertemu bulan yang paling suci di antara bulan-bulan yang lainnya, yaitu kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, di mana pada bulan suci Ramadan ini segala perihal-perihal baik yang kita lakukan, segala perihal-perihal kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kita, dari sholat malam, dari sholat 5 waktu, dari puasa di bulan Ramadan ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya, itu berlipat ganda pahalanya. Hadirin wal hadirat sekalian, sholawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangan beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita masih menikmati dunia yang terang benderang seperti sekarang ini. Berkat beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga derajat wanita diangkat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal pada zaman dahulunya wanita itu hanya dijadikan budak pemuas nafsu belaka. Sehingga datang beliau Nabi Muhammad SAW, beliau angkat derajat seorang wanita, bahkan derajat seorang wanita itu lebih tinggi 3 kali lipat daripada derajatnya seorang laki-laki. Di dalam hadisnya beliau dikatakan bahwasannya ibumu baru ayahmu. Dari sini kita bisa paham bahwasannya derajatnya wanita 3 kali lebih tinggi daripada derajatnya seorang laki-laki. Tapi sangat disayangkan hadirin wal hadirat sekalian, banyak zaman sekarang ini oleh karena sudah ada handphone, oleh karena sudah ada TikTok, oleh karena sudah ada snack video, oleh karena sudah ada Facebook dan lain sebagainya, banyak seorang wanita, banyak seorang perempuan yang membuat konten dengan cara menjual auratnya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Nabi Muhammad ketika memperjuangkan menaikkan derajat seorang wanita itu bersusah payah, kadang mati-matian untuk mengangkat derajat seorang wanita. Tapi seorang wanita itu sendiri, beliau derajatnya sudah diangkat oleh Nabi Muhammad SAW atas izin Allah, tapi mereka turunkan dengan sendirinya dengan cara membuat konten-konten yang seperti itu. Banyak sekarang ini di konten-konten itu ada konten wanita yang joget-joget walaupun dia tutup aurat, ada lagi konten yang sudah tidak menutup aurat, sudah itu joget-joget. Oleh karena itu, untuk menghargai perjuangan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, setidaknya kita tidak menurunkan derajat kita sebagai manusia yang luhur, sebagai manusia yang tinggi derajatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan bulan yang penuh rahmat. Pada bulan ini kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan, membaca Al-Quran dan melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Dan yang tak kalah pentingnya, masjid, musholah dan nanggar memiliki peran yang sangat penting di dalam kegiatan-kegiatan yang ada pada bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, peran masjid sebagai tempat ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Jin ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sadaqallahul alim. Yang artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kamu menyembah selain Allah di dalamnya. Di dalam bulan suci Ramadan, hadirin wal hadirat sekalian, masjid juga menjadi tempat yang sangat efektif, yang sangat sibuk dengan kegiatan-kegiatan ibadah seperti taraweh, witir, tadarus Al-Quran, dan lain sebagainya. Yang kedua, peran masjid sebagai tempat kegiatan sosial. Di masjid juga menjadi pusat kegiatan sosial di bulan Ramadan, seperti contoh sebagai tempat pembagian takjil gratis, ceramah agama untuk menambah ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Yang selanjutnya, di bulan suci Ramadan ini, masjid juga menjadi tempat yang sangat aktif dengan berbagai kegiatan sosial seperti buka puasa bersama, sahur andeku, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang ketiga, masjid sebagai tempat pendidikan. Di bulan suci Ramadan, banyak hal-hal positif yang membahas ilmu agama Islam di dalam masjid. Entah itu melalui penyebaran ilmu agama Islam melalui ceramah, melalui kegiatan belajar mengajar dengan cara setoran, hafalan, atau sebagainya. Bahkan ada juga yang menyebarkan ilmu agama dengan metode gamers, dengan cara pesantren kilat dan lain sebagainya yang dilakukan di dalam masjid. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Alaq ayat pertama, yang mana Quran surah Al-Alaq ini merupakan wahyu pertama Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Justru itu, banyak dari umat manusia di dunia ini menjadi orang-orang yang orang-orang yang berpengetahuan, tapi banyak juga manusia-manusia umat Islam di dunia ini tidak peka terhadap ayat tersebut. Bahwasannya banyak manusia umat Islam di dunia ini yang tidak mengerti atas ayat itu. Mereka pikir ketidakbisaannya mereka terhadap sesuatu itu karena sudah ada dari lahir, kayak IQ-nya rendah dan sebagainya. Padahal yang membuat mereka tidak bisa itu hanyalah yang namanya mereka jarang membaca. Jadi hadirin wal hadirat sekalian, itulah peran penting masjid di dalam bulan suci Ramadan yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kurang lebihnya kalau ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Marilah pada saat bulan suci Ramadan ini kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa yang sudah kita lakukan pada 11 bulan yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni
zidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan salihan amalan maqbulan. Di siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan, seakan hidup ini terus kekal abadi, larut dalam manisnya duniawi, manisnya duniawi. Baiklah, saya Agung Hidayatullah pamit undur diri. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan pada kali ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat berpuasa dan selamat menunaikan amal-amal soleh yang lainnya pada bulan puasa ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.